Alkisah, hiduplah seorang pria yang sangat bijak. Dia adalah seorang wali kota di sebuah desa setempat. Semua orang menghormatinya, di mana pandangan serta pendapatnya dihargai dengan baik. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat, sedangkan putranya sangat malas dan menyia-nyiakan waktunya untuk tidur dan bermain bersama teman-temannya. Tidak ada nasihat yang dapat membuatnya berubah. Tahun berlalu dan seiring berjalannya waktu, orang bijak pun bertambah usianya. Dia mulai mengkhawatirkan masa depan putranya. Dia menyadari bahwa dia harus memberikan sesuatu kepada putranya agar dia dapat menjaga dirinya dan keluarganya di masa depan. Pada suatu hari, dia memanggil anaknya ke kamar dan berkata, "Anakku, kamu sudah dewasa. Mulai sekarang, kamu harus belajar mengambil tanggung jawab dan memahami kehidupan. Saya ingin kamu menemukan tujuan hidupmu yang sebenarnya. Dan begitu kamu menemukannya, ingatlah selalu, dan kamu akan menjalani hidup yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan selamanya." Dia kemudian menyerahkan sebuah tas kepada putranya. Ketika putranya membuka tas itu, dia terkejut melihat 4 pasang pakaian, satu untuk setiap musim, dan juga beberapa makanan mentah, biji-bijian, sedikit uang, dan sebuah peta. Ayahnya melanjutkan, "Saya ingin kau pergi mencari sebuah harta karun. Saya telah menggambarkan peta tempat di mana harta karun itu disembunyikan. Kamu harus pergi dan menemukannya." Putranya menyukai ide ini. Untuk pertama kalinya, dia mengira ayahnya mempunyai ide bagus untuknya. Pada keesokan harinya, dia dengan bersemangat memulai perjalanan. Untuk menemukan harta karun itu, dia harus melakukan perjalanan yang sangat jauh, melintasi perbatasan, hutan, dataran tinggi, dan pegunungan. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan banyak orang. Untuk makan dan tempat tinggal, dia dibantu oleh beberapa orang. Ada juga orang yang dia temui mencoba untuk merampok dan menipunya. Perlahan-lahan musim berubah, begitu pula pemandangan yang menyertainya. Ketika cuaca tidak bersahabat, dia berhenti dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Setelah 1 tahun yang panjang, dia sampai pada tujuannya. Peta tersebut menunjukkan harta karun yang ditempatkan di dasar tebing di bawah sebuah pohon. Setelah mencari dan menemukan pohon tersebut, dia mulai menggali tanah di sekitarnya. Dia mencari di bawahnya, di atasnya, di sampingnya. Akan tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia menghabiskan 2 hari mencari dan menggali harta karun itu. Pada hari ketiga, dia sangat kelelahan sehingga dia memutuskan untuk menyerah pada harta karun tersebut. Dia kecewa karena ayahnya telah berbohong dan memutuskan kembali ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, dia mengalami perubahan musim lagi. Namun kali ini, dia berhenti untuk menikmati bunga-bunga yang bermekaran di musim semi dan burung-burung yang menari di musim hujan. Dia menetap hanya untuk menyaksikan matahari terbenam atau menikmati malam hari di musim panas yang menyenangkan. Karena perbekalan yang dibawanya sudah habis saat itu, dia belajar berburu dan mulai mengatur makanannya. Dia juga belajar bagaimana menjahit pakaian dan tempat tinggalnya sendiri. Sekarang dia dapat menentukan jam, hari berdasarkan posisi matahari dan merencanakan perjalanannya sesuai dengan itu. Dia juga belajar bagaimana melindungi dirinya dari binatang buas. Dia bertemu dengan orang yang sama yang telah membantunya sebelumnya. Kali ini dia tinggal beberapa hari bersama mereka dan membantu mereka dengan cara lain untuk membalas budi mereka. Dia menyadari betapa baiknya mereka untuk menolong orang biasa yang tidak memiliki apapun sebagai imbalan. Ketika dia sampai di rumah, dia menyadari sudah 2 tahun sejak dia meninggalkan tempat itu. Dia langsung masuk ke kamar ayahnya. "Ayah," panggilnya. Sang ayah segera melompat berdiri dan memeluk putranya. Dia bertanya, "Jadi, bagaimana perjalananmu, Nak? Apakah kau menemukan harta karun itu?" Anak laki-laki itu menjawab, "Perjalanannya menarik.
Akan tetapi, maafkan saya karena saya tidak dapat menemukan harta karun itu. Mungkin seseorang telah mengambilnya sebelum saya sampai." Sang ayah terkejut dengan apa yang baru saja anaknya katakan. Dia tidak marah pada ayahnya. Sebaliknya, dia malah meminta pengampunan. "Tidak ada harta karun sejak awal, anakku," jawab sang ayah sambil tersenyum. "Tetapi, mengapa engkau mengirim saya untuk menemukannya?" Anak laki-laki itu berkata. "Ayah pasti akan memberitahu kamu alasannya. Tapi pertama-tama, bagaimana perjalananmu ke tempat itu? Apakah kau menikmatinya?" "Tentu saja tidak, ayah. Saya tidak punya banyak waktu karena saya khawatir orang lain akan menemukan harta karun itu sebelum saya. Saya terburu-buru untuk mencapai tebing. Tapi saya menikmati perjalanan pulangnya. Saya mendapat banyak teman dan menyaksikan keajaiban setiap hari. Saya belajar begitu banyak keterampilan yang berbeda dan seni bertahan hidup. Ada begitu banyak yang saya pelajari sehingga membuat saya melupakan rasa sakit karena tidak menemukan harta karun itu." "Tepat sekali, anakku. Ayah ingin kamu menjalani hidupmu dengan sebuah tujuan. Namun jika kamu tetap terlalu fokus pada tujuan, maka kamu akan kehilangan harta kehidupan yang sesungguhnya. Sebenarnya, hidup tidak memiliki tujuan sama sekali, selain hanya merasakannya dan tumbuh setiap hari. Tujuan hidup adalah untuk menjalaninya, untuk merasakan pengalaman sepenuhnya, untuk menjangkau dengan penuh semangat dan tanpa rasa takut akan pengalaman yang lebih baru dan yang lebih kaya." Terima kasih telah menonton dan tetap diberkati.